Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novita Losyana Langko dari program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang psikotropika. Namun sebelum kita membahas materinya, perlu kita ketahui tujuan, kompetensi dasar, dan juga indikator pencapaiannya. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan terhadap aktivitas mental dan juga perilaku seseorang. Setelah kita mengetahui pengertian dari psikotropika, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis dari psikotropika. Jenis yang pertama atau psikotropika golongan 1 yaitu psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh dari psikotropika golongan 1 ini yaitu ada MDMA, LSD, STP, dan juga ekstasi. Yang berikut golongan 2 yaitu psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ada amfetamin, metafetamin, dan juga betakulon. Psikotropika golongan 3 yaitu psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya Lumibal, Buprenosinal, dan Flunitrazepam. Jenis terakhir dari psikotropika yaitu psikotropika golongan 4. Psikotropika ini berkhasiat sebagai obat dan sangat luas digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ada nitrazepam yaitu ada BK, Mogadon, Dumilot, dan juga ada diazepam. Lalu apa yang terjadi ketika psikotropika disalahgunakan? Langsung saja mari kita lihat dampak dari penyalahgunaan psikotropika. Yang pertama, dampak jasmani atau tubuh, meliputi gangguan pada sistem saraf, akan terjadi kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, akan terjadi infeksi akut jantung dan gangguan pada peredaran darah. Pada kulit akan terjadi alergi. Yang keempat, ada gangguan pada paru-paru, di mana penekanan fungsi pernapasan dan pengeseran jaringan paru-paru. Yang kelima ada gangguan hemopoietik, di mana fungsi sistem reproduksi, gagal ginjal, gangguan pada otot tulang, serta berpotensi tertular HIV/AIDS. Dampak yang berikut yaitu dampak pada kejiwaan. Yang pertama ada intoksikasi atau keracunan, yaitu gejala yang ditandai seseorang telah merasakan efek penggunaan narkobanya atau mabuk. Yang berikut ada toleransi, merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kebutuhan zat seseorang yang lebih banyak untuk memperoleh efek yang sama setelah pemakaian berulang. Yang berikut ada withdrawal syndrome atau gejala putus zat. Biasa dikenal oleh pecandu dengan sebutan sakau. Gejala ini akan hilang jika menggunakan kembali zat tersebut. Dampak yang berikut adalah dependensi atau ketergantungan, merupakan keadaan yang ditandai dengan seseorang selalu membutuhkan zat tertentu atau sering disebut kecanduan atau adiksi. Dampak yang terakhir yaitu dampak sosial. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa persentase kriminalis yang terjadi lebih besar ditemukan oleh penyalahgunaan zat psikotropika yang dapat meningkatkan perilaku agresif seseorang baik fisik maupun psikis. Selanjutnya kita akan melihat cara pencegahan dari psikotropika. Yang pertama, tidak coba-coba dalam menggunakan obat-obatan terlarang dengan meyakinkan diri tidak membutuhkan narkoba dalam menghadapi segala persoalan hidup. Yang kedua, membatasi pergaulan dengan kelompok penggunaan narkoba. Dan yang terakhir, memperteguh keimanan dengan mendalami nilai-nilai agama.
Adapun cara lain dalam penanggulangan psikotropika, yang pertama ada preventif atau pencegahan, di mana ini dilakukan dengan cara penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua ada kuratif atau pengobatan, ini bertujuan untuk penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Yang ketiga ada rehabilitasi. Cara ini dilakukan dengan menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban agar kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang terakhir represif atau penindakan. Cara ini dilakukan melalui jalur hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.